Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humam Nasuhaji dengan NIM 2305090020. Pada kesempatan kali, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Data Mining dalam pengerjaan ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Dr. Fedi Sedia Pribadi SPD MT. Oke, baik, ini merupakan dataset yang saya peroleh dari platform GitHub yang akan saya gunakan untuk pengolahan data menggunakan algoritma a priori atau algoritma asosiasi. Di sini terdapat lebih dari 5 kolom dan juga lebih dari 200 baris seperti ini. Tuh. Nah, dataset ini sepertinya merupakan dataset dari sebuah pembelian suatu toko. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk saja pada sebuah code-nya di mana saya sudah mengimplementasikan berbagai library, tetapi saya tidak menggunakan library a priori secara langsung. Dapat dikatakan bahwa saya akan menggunakan perhitungan manual dalam praktikum ini, seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu pre-processing data. Dimana yang pertama kita akan mengimporkan sebuah datanya terlebih dahulu, atau kita baca terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini kita akan membaca sebuah dataset dan mengganti semua dataset yang bernilai none itu menjadi sebuah non, agar mudah diproses saat membentuk list transaksi. Kenapa sih kita tidak menghilangkan semua nanya atau missing value-nya? Karena kalau di sebuah a priori itu, kalau kita menghilangkan semuanya, maka datasetnya itu akan hilang semuanya. Seperti itu. Kenapa sih saya memilih ini? Maksudnya tidak menghilangkan semuanya, dapat dianalogikan juga kalau kita membeli suatu barang, tidak mungkin dipaksakan juga. Kalau kita perlu, gimana ya? Maksudnya itu ketika kita masuk pada sebuah toko, tidak mungkin dong kita perlu atau diharuskan untuk membeli suatu barang tertentu. Nah, di sini kan terdapat 6 kolom. Tidak mungkin bahwa setiap pembeli itu membeli sebuah 6 barang sekaligus. Pasti mereka membelinya itu dengan jumlah yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita sudah jalankan. Kemudian kita lihat 5 data teratasnya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat datanya seperti ini. Oke, kita sudah mengganti dari non menjadi nonnya. Non ya. Oke. Yang selanjutnya itu kita akan mengubah setiap baris menjadi list produk yang dibeli pada satu transaksi. Lalu dikumpulkan menjadi list yang besar. Oke, kita tulisin code-nya. Oke, kita jalankan code-nya. Berapa ini ya salah? Oh, kurang titik 2. Oke, kita coba jalankan. Maksudnya kita coba lihat datanya itu seperti apa perubahannya. Oke, bisa dilihat sebuah data yang sebelumnya itu hanya berbentuk kolom-kolom seperti ini, maka dari sini kita akan menjadi sebuah data yang menjadi satu seperti ini. Tuh, harus menjadi seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu eksplorasi dan visualisasi atau EDA. Eksplorasi data analysis. Nah, kita akan menghitung frekuensi kemunculan setiap item di seluruh transaksinya. Seperti ini kita jalankan. Bisa dilihat bahwa terdapat hasilnya itu seperti ini. Dari mulai count, mean, standar, deviasi, minima, dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada visualisasinya, di mana kita akan membuat dua visualisasi menggunakan bar chart dan juga histogram. Kita akan membuat bar chart-nya terlebih dahulu. Saya sudah menulis code-nya bahwa di sini saya akan menunjukkan 10 item yang paling sering dibeli.
dalam bentuk bar chart. Oke, bisa dilihat bahwa terdapat 10 item yang sering dibeli dari mulai bread, cheese, milk, eggs, wine, bagel, diaper, and pencil. Seperti itu. Nah, yang kemudian, di sini bisa dilihat juga bahwasanya terdapat jumlah item unik dan nilai rata-rata dan sebagian datanya ya. Kemudian yang kedua itu kita akan menampilkan sebuah histogramnya. Oke, baik, kita sudah menulis code-nya dan kita jalankan. Oke, baik, bisa dilihat bahwa terdapat histogram. Nah, di sini menunjukkan seberapa banyak transaksi dengan jumlah item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Ini merupakan tahapan dari EDA, atau eksplorasi dan visualisasinya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan masuk pada tahapan yang ketiga, di mana kita akan menerapkan sebuah algoritma a priori dengan manual tanpa library. Oke, baik. Kita akan menentukan fungsi a priori atau kita akan menentukan pola asosiasinya dengan fungsi a priori tersebut. Mungkin saya akan mengetikkan kodenya terlebih dahulu untuk penjelasannya setelah saya mengetikkan kodenya ya, karena banyak ini sepertinya. Oke, seperti itu. Oke, yang pertama ini adalah fungsi dari supportnya. Kita jalankan dulu. Oke, sudah jalan. Kemudian kita yang kedua ini kita akan menentukan fungsi a priori-nya. Seperti itu. Kita ketikkan. Oke, baik, saya sudah menuliskan code-nya dimulai dari yang ini sampai dengan yang ini di bawah sini. Kemudian saya akan menjelaskan terkait code-nya. Nah, dimulai yang pertama, kita akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu. Di mana fungsi ini itu untuk menghitung nilai support dari suatu kombinasi barang. Nah, kemudian terdapat pada baris ini itu untuk mengecek apakah suatu item di item set itu terdapat dalam suatu transaksi. Nah, kemudian di sini itu untuk menambah hitungan jika item set itu ditemukan dalam suatu transaksi. Kemudian dari fungsi kembali ini itu untuk menghasilkan rasio kemunculan item set dibanding total transaksi. Nah, jadi code yang pertama ini untuk mengetahui seberapa sering kombinasi item itu muncul dalam suatu dataset. Nah, yang kedua ada fungsi utama dari a priori, di mana ini terdapat 3 langkah-langkahnya. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat-singkat saja, yang terpenting saja, karena code-nya itu banyak sekali. Nah, dimulai dari tahap yang pertama ini, itu untuk menghitung frekuensi dalam satu item set. Nah, terdapat juga code ini maksud saya, itu untuk membuat struktur penyimpanan jumlah kemunculan di suatu tiap item, seperti itu. Kemudian pada yang ini itu untuk agar item itu bisa jadi kayak dictionary. Nah, setelah dihitung akan dipilih item yang memiliki support lebih dari sama dengan min supportnya ini. Nah, pada hasil lab ini itu semua item tunggal itu akan yang sering muncul di suatu transaksi. Seperti itu. Kemudian pada tahap yang kedua itu untuk iteratif cari frekuensi item set yang lebih besar. Nah, ini dia, dimana ini akan menggabungkan setiap pasangan item set. Misalnya itu terdapat roti dan susu. Maka nanti itu akan muncul di outputnya itu roti, susu. Seperti itu. Nah, ini hanya menyimpan kombinasi unik berukuran K saja. Nah, ini juga dihitung nilai supportnya tiap kombinasi. Nah, disimpan jika lebih dari sama dengan min supportnya, seperti pertama tadi. Oke, selanjutnya pada tahapan yang ketiga ini merupakan tahapan yang memiliki fungsi untuk membuat aturan asosiasi, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan rinci juga karena ini penting. Nah, di mana ini merupakan bagian kiri aturan atau antecedent. Kemudian yang B ini merupakan bagian kanan aturan atau konsekuen. Nah, kemudian terdapat juga confidence, di mana ini merupakan
seberapa besar kemungkinan pelanggan membeli suatu barang jika sudah membeli suatu barang tertentu. Misalnya ini, seberapa besar kemungkinan pelanggan itu membeli suatu roti jika sudah membeli susu, seperti itu. Nah, aturannya juga sama, confidence itu akan lebih besar sama dengan min confidence yang disimpan. Nah, ini dia. Oh, seperti itu ya. Oh ya, sebelum masuk pada visualisasinya, saya kelupaan. Nah, di sini terdapat min supportnya itu 0,1 dan min confidence itu 0,4. Nah, ini merupakan parameter kunci dalam algoritma a priori. Nah, 0,1 ini merupakan minimum support, di mana kombinasi item, misalnya roti dan susu itu hanya akan dianggap penting kalau muncul di minimal 10% dari seluruh transaksi. Nah, di mana minimal support ini, maksudnya support ini memiliki fungsi, di mana fungsinya itu atau rumusnya itu jumlah transaksi yang mengandung suatu A dibagi dengan total transaksi. Nah, jadi misal terdapat 100 total transaksi dan juga terdapat roti dan susu muncul di 12 transaksi, maka supportnya A itu 12 per 100 sama dengan 0,12 atau 12%. Nah, karena 0,12 ini lebih besar dari sama dengan 0,1, maka item set ini dianggap frekuen atau sering muncul. Oke, baik, yang selanjutnya itu terdapat min confidence. Ini juga merupakan syarat utama dalam parameter kunci dalam algoritma a priori. Nah, di mana ini merupakan aturan asosiasi seperti saat membeli roti akan membeli susu akan hanya ditampilkan kalau tingkat kepercayaannya itu minimal 40%. Nah, confidence ini juga memiliki rumus di mana jika confidence A akan membeli B itu sama dengan support A union B per support A. Misalnya itu support A, B. A itu saya analogikan sebagai roti dan B itu akan saya analogikan sebagai susu. Di mana support roti, susu sama dengan 0,12 dan support roti itu 0,20. Nah, jadi confidence-nya itu 0,12 dibagi 0,20. Maka hasilnya itu 0,6 atau 60%. Nah, artinya apa? Dari semua orang yang membeli roti, 60% juga membeli susu. Karena 0,6 itu lebih besar sama dengan 0,4, maka aturan roti akan membeli susu itu akan diterima. Seperti itu. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya itu kita akan memvisualisasikan data terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan a priorinya dan akan mencetak hasilnya. Oke, baik, code-nya sudah kita tuliskan untuk melihat dari visualisasi terhadap a priori tersebut. Kita jalankan dan sudah muncul berbagai macam barang yang memiliki keterangan support dan juga confidence. Oke, bisa kita lihat berbagai supportnya dan juga confidence-nya. Mungkin saya akan melihat confidence yang tinggi. Misalnya itu nih, milk, wine, dan cheese. Nah, seseorang yang akan membeli suatu milk dan juga wine akan membeli juga cheese sebesar, karena apa? Karena terdapat confidence sebesar 0,74%. Maka sebesar 74% pembeli dari milk dan wine itu akan membeli sebuah cheese seperti itu. Kemudian bisa kita lihat contoh yang lain. Nih, 69%. Jika seseorang itu akan membeli sebuah X dan dia maka pasangan juga dengan wine, dapat dikatakan bahwa saat kita ingin menata suatu barang, kita akan menempatkan X, diaper, dan frozen set bernama wine itu ke dalam suatu tatanan seperti itu atau suatu baris seperti itu. Nah, ini juga bisa kita terapkan saat menerapkan suatu diskon. Ini bisa kita lihat dari bagel milk akan menjadi bread. Nah, maksudnya itu jika kalian membeli suatu bagel dan milk susu, itu akan mendapatkan diskon bread
Karena confidence-nya itu sangat besar, sebesar 0,76%. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan membuat code dalam visualisasi dalam suatu headmap. Seperti itu, oke? Oke, baik. Sudah bisa kita lihat bahwasanya terdapat heatmap hubungan antar item. Nah, dimana kalau semakin gelap itu maka terdapat hubungan antara itemnya. Nih, misalnya ini yang paling gelap, yang di sini. Jika seseorang membeli meat akan membeli cheese, atau juga sebaliknya. Jika seseorang akan membeli cheese, maka itu juga akan dipastikan akan membeli meat juga. Maka kita akan menjajarkan kedua barang ini dalam suatu display di dalam suatu toko seperti itu. Ini juga meat dan juga cheese, sama. Nah, kemudian di sini juga terdapat yang lain dari cheese dan juga meat. Maka kita dapat buat kedua barang ini dijajarkan seperti itu. Nah, kemudian di sini makin terang, maka itu tidak ada hubungan sama sekali. Misalnya yang di sini meat dan juga diapart, maka jangan dipasangkan. Kemudian di sini bagel dan juga eggs itu jangan dipasangkan karena warnanya itu kecil. Maksudnya mudah maksud saya seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari presentasi saya dalam menggunakan suatu algoritma a priori atau asosiasi ini. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.